Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan tetap jaga ibadah kalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu mengenai jenis sendi pada manusia. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan mempermudah dan memperlancar pembelajaran kali ini. Kita ikuti bersama-sama ya. Kalian tentunya masih ingat di pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu ada berupa tulang, kemudian otot, dan yang ketiga yaitu berupa sendi. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih, sehingga tulang tersebut dapat bergerak. Nah, sendi pada tubuh manusia itu ada apa saja? Yuk kita bahas bersama-sama. Sendi pada manusia dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua yaitu sendi kaku atau ampiartrosis. Dan yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Nah, apa perbedaan antara ketiga sendi itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Kita mulai dari sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati sesuai namanya yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya yaitu kalian dapat lihat pada rangka kepala. Pertemuan antara tulang ubun-ubun dengan dahi, kemudian dahi dengan pelipis dan sebagainya itu tidak bisa digerakkan. Nah, fungsi dari sendi mati ini yaitu memberikan koneksi atau hubungan yang kuat antara yang berdekatan untuk melindungi struktur organ dalam seperti otak. Kemudian kita bedakan dengan sendi kaku. Apa itu sendi kaku? Ini juga sesuai dengan namanya. Sendi kaku juga hanya mengalami pergerakan yang sangat terbatas. Contohnya ada pada ruas-ruas tulang belakang. Kita bedakan lagi dengan sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah sendi yang dapat bergerak bebas dan leluasa. Nah, yang akan lebih kita bahas lagi pada pertemuan ini adalah mengenai sendi gerak. Sendi gerak ada apa saja? Kita perhatikan berikutnya. Sendi gerak atau diartrosis itu ada sendi geser, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, dan sendi gulung. Jadi yang akan kita pelajari hari ini untuk sendi gerak ada 6 macam. Guru sudah menyiapkan gambarnya, kalian perhatikan. Kalian bedakan gambar masing-masing sendi.
ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa perbedaan dari keenam sendi ini, ya. Sendi geser, sendi peluru, gulung, engsel, putar, dan sendi pelana. Sendi geser. Sendi ini hanya memungkinkan gerakan antara tulang yang sama-sama datar. Contohnya yaitu pada pergelangan tangan. Perhatikan gambarnya. Nih, pada pergelangan tangan. Ini contoh atau ini gambar dari sendi geser seperti ini. Hanya bergeser sedikit sekali. Kemudian yang berikutnya yaitu kalian bedakan dengan sendi engsel. Kalian tentunya tidak asing dengan nama engsel. Engsel di sini seperti engsel pintu. Kalau kalian perhatikan, engsel pintu itu hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Nah, sendi engsel juga sama, hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya, kalian perhatikan, yaitu pada siku-siku, lutut, dan ruas jari. Kalian lihat, perhatikan nih gambarnya atau kalian juga bisa praktek. Untuk gambar berikutnya adalah seperti ini, kalian lihat. Ya, di sini Bu Guru tunjukkan, di sini ada tulang paha, kemudian ini sendinya yang berwarna kebiruan, kemudian ini adalah tulang kering, ini adalah tulang betis. Nah, sendi engsel nih terdapat pada bagian yang Bu contohkan ini adalah bagian lutut. Oke, paham ya? Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Berikutnya yaitu sendi pelana. Ya, seperti pelana kuda. Seperti itu ya untuk mengingatnya. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke dua arah. Ke depan, belakang, dan ke samping. Nah, contohnya yaitu pada pangkal ibu jari. Kalian bisa gerakkan pangkal ibu jari kalian, bisa kalian gerakkan ke samping, depan, dan belakang. Berarti di situ terdapat sendi pelana. Berikutnya yaitu sendi peluru. Sendi peluru ini dapat digerakkan ke segala arah, baik ke depan, ke belakang, ke samping, atau memutar. Ciri dari sendi peluru lagi yaitu di sini terjadi pertemuan antara tulang berbentuk mangkok dan berbentuk bola. Contohnya yaitu pada tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Kalian perhatikan gambar di sini? Ya. Ini adalah tulang gelang panggul. Kemudian ini yang berwarna biru ini adalah sendi. Di bawah sini adalah tulang paha. Nah, pada gelang panggul terdapat sendi peluru, sendi putar. Sendi ini salah satu tulangnya akan berputar mengelilingi tulang yang lain. Contohnya yaitu pada tulang pengumpil dan hasta, atau juga terdapat pada tulang belakang pertama atau tulang atlas dan tulang leher. Perhatikan gambarnya. Ini. Kalian lihat di sini, ya. Di sini pada bagian leher di sini ada. Kemudian ini ada tulang lengan atas yang berwarna biru ini sendinya, kemudian di tulang hasta dan tulang pengumpil. Perhatikan gambar berikutnya di sini.
di sini ada tulang atlas, di bawahnya dan tulang aksis. Kemudian gambar di sini kalian perhatikan juga sama dengan yang tadi, yaitu tulang lengan atas. Kemudian ada sendi di sini, tulang hasta dan tulang pengumpil. Berikutnya yaitu sendi gulung. Apa itu sendi gulung? Sendi ini memperbolehkan gerakan membengkok atau menekuk, meluruskan, mendekati tubuh, dan menjauhi tubuh. Sendi gulung itu dapat kita temukan pada bagian rahang kita dan pada bagian jari. Gambarnya seperti ini, sendi gulung. Nah, itu tadi ke-6 jenis sendi yang sudah kita pelajari. Coba kita ulas kembali biar kalian lebih paham lagi. Perhatikan baik-baik ya. Ya, di sini sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan atau geser bergeser seperti ini. Kemudian sendi engsel, ingat engsel pintu hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya yaitu pada siku-siku, lutut, dan ruas jari. Kemudian di sini sendi gulung, baru saja contohnya yaitu pada rahang dan jari. Kemudian lihat, perhatikan ini sendi putar, satu tulang mengelilingi tulang yang lainnya. Contohnya pada tulang atlas dan leher. Kemudian sendi peluru dapat digerakkan ke segala arah, contohnya pada gelang bahu dan gelang panggul. Dan yang seperti ini, perhatikan baik-baik, ini adalah sendi pelana. Contohnya pada pangkal ibu jari. Kalian juga bisa melihat gambar berikut. Ya, biar lebih jelas. Nah, sendi putar tadi ada bagian tulang atlas dan leher, sendi engsel pada siku, sendi pelana pada pangkal ibu jari, sendi peluru pada gelang bahu, dan gelang panggul. Kemudian ada sendi gulung tadi. Perhatikan lagi, di sini sama, hanya gambarnya yang Bu Guru bedakan sedikit. Sendi peluru tadi sudah di gelang bahu, sendi engsel pada siku pada lutut, sendi pelana pada pangkal ibu jari, sendi putar pada tulang leher atau apa. Demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Coba kalian buat mind mapping agar lebih paham lagi. Sekian dulu dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.